warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Saya Azhar Kusuma dari SD 05 Bojong Bata. Saya Ida Nurasana dari SD IT Buah Hati. Saya Ali Teguh dari SDN 02 Botekan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan supervisi akademik coaching di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Mbak Azhar. Bu Ida, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berkat doa Pak Azhar dan teman-teman, saya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama kita tidak bertemu Bu Ida. Iya betul. Dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Pak, insya Allah akan melakukan coaching hari ini. Kira-kira nanti Ibu sebagai coach sudah melakukan apa saja Bu persiapannya? Nanti pada saat coaching ya, saya persiapannya tentu saya sudah mempelajari itu ya alur tirta Pak. Berarti Ibu sudah hafal ya dengan alur tirta seperti apa? Iya, insya Allah. Kira-kira dari Bu Ida sendiri ketika nanti coachingnya itu kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ida sendiri apa sih Bu? Kompetensi yang ingin saya hadirkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan saya akan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Berarti ada 3 ya Bu ya? Iya Pak. Ada 3 dalam alur tirta tersebut ya. Present, kemudian mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Ida. Dari ketiga pertanyaan tadi itu yang paling spesifik menurut Bu Ida yang akan nanti dilakukan apa? Yang ingin saya kembangkan nanti berarti tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh begitu ya. Kemudian yang terakhir Bu Ida, menurut Bu Ida sendiri indikator apa yang akan menjadi panduan Bu Ida bahwa coaching yang akan Ibu lakukan itu berhasil? Nah, indikatornya berarti saya berharap nanti coach saya bisa menemukan solusi sendiri Pak dari permasalahan yang akan disampaikan. Ya, itu kalau begitu mudah-mudahan nanti pada saat coachingnya diberikan kelancaran dan coach pun mendapatkan solusi yang terbaik nih Bu Ida ya. Selamat melaksanakan tugas. Terima kasih dari saya. Sampai kita ketemu lagi ya Bu Ida ya. Sami-sami Pak Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah, saya kabarnya baik Bu. Namun ada sesuatu yang ingin saya sampaikan nih sama Bu Ida. Ya pantesan nih kelihatan dari wajahnya Pak Ali ya. Sepertinya Pak Ali sedang memedang masalah. Barangkali bisa saya bantu Pak Ali? Iya Bu, ini kan saya kemarin sudah di SD kami sudah dilaksanakan pembagian tugas ya Bu dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Nah saya ini diberikan tugas sebagai guru kelas 6 kembali ini Bu setelah 2 tahun sebelumnya juga mengajar kelas 6. Lalu saya juga diberi tugas tambahan lagi menjadi ketua gugus di SD kami Bu. Nah di situ adalah suatu tugas baru yang sebelumnya belum pernah saya alami Bu, ini baru saya alami sekarang. Berarti permasalahan Pak Ali itu diberikan tugas mengajar kelas 6 kemudian sebagai ketua gugus ya. Dan Pak Ali merasa itu sebuah beban ya buat Pak Ali ya. Iya Bu, betul sekali. Sedikit banyak kan karena sesuatu yang baru tentu saja menjadi beban dalam dalam diri saya sendiri. Namun saya juga ingin berusaha ya, ini sebagai tantangan untuk diri saya agar kedepannya saya bisa melaksanakan tugas-tugas baru saya ini agar lebih baik lagi Bu. Oke, baik Pak Ali. Kira-kira nih apa sih harapan Pak Ali ya? Ini kan hari ini kita sharing ya Pak Ali. Apa harapan dari Pak Ali atas pertemuan kita hari ini? Ya, saya ingin agar hari ini saya mendapatkan banyak pencerahan dari Ibu Ida ya,
untuk apa ya, untuk saya laksanakan nanti tugas-tugas saya ini di sekolah saya. Oke, tadi kan Pak Ali sudah mengungkapkan permasalahannya, nggih. Kira-kira apa sih hambatan yang Pak Ali dalam tadi ya menerima tugas ini, apakah ada hambatannya? Iya, hambatannya adalah kalau sebagai guru kelas 6, insya Allah saya sudah berpengalaman nih, karena 2 tahun di sekolah baru ini ditugaskan sebagai guru kelas 6. Dan di sekolah lama dulu juga saya sudah menjadi guru kelas 6. Namun hambatan yang saya alami ini adalah saya sebagai ketua gugus, di mana saya ini ketika diberikan tugas sudah langsung mengecek nih Bu, apa saja yang harus saya persiapkan. Nah, kebetulan kan ini nanti di bulan Agustus ada perkemahan Bu. Nah, dari perkemahan itu kan nanti ada kegiatan-kegiatan. Nah, saya juga sudah mempersiapkan agendanya yang akan saya lakukan, yaitu dengan melatih anak-anak dalam mengikuti perkemahan nanti. Namun ada masalah ini Bu, terkait dengan sarana yang ada, yaitu di sekolah saya ini masih ada satu tenda yang belum menggunakan rangka besi, di mana ini menurut saya adalah sebuah kendala yang tentunya harus saya selesaikan selaku ketua gugus ini nanti Bu. Oke, berarti itu hambatannya ya. Yes. Jadi Pak Ali merasa bahwa tugasnya itu banyak, kemudian ketika ini mau mendekati 17-an nanti ada acara perkemahan ya Pak Ali ya. Pak Ali merasa bahwa perlengkapan untuk kemah ya tadi ya disampaikan itu pingin tendanya itu terbuat dari rangka besi nggih. Iya, nah, betul. itu kan hambatan-hambatan itu nggih Pak Ali. Nah, kira-kira Pak Ali sudah mengkomunikasikan belum nggih sama kepala sekolahnya? Iya, karena kemarin ada pembagian tugas di hari libur, kemudian waktunya juga sudah siang, saya belum sempat mengkomunikasikan dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat, karena tadi masih kondisi libur, belum ada undangan pertemuan lagi, dan kemarin sudah siang sehingga sudah harus pulang ke rumah masing-masing. Oke, berarti nanti bisa disampaikan ke kepala sekolah nggih. Nah, kira-kira setelah Pak Ali tadi sebenarnya sudah mengungkapkan kendalanya, kemudian saya dengarkan juga Pak Ali sudah bisa menemukan solusi nggih. Kira-kira nih apa komitmen Pak Ali sendiri? Ya, untuk komitmen saya adalah setelah nanti hari Senin masuk, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian membicarakan dengan rekan sejawat, karena kan kebetulan saya selaku guru kelas 6 ini ada 2 rombel Bu, di kelas saya ada kelas A dan kelas B. Saya akan mengkomunikasikan dengan beliau selaku rekan sejawat yang memiliki tugas dan tanggung jawab sama menjadi guru kelas 6. Apalagi ini guru kelas 6 yang satunya sudah ikut program CGP juga Bu, di angkatan 11. Nah, saya akan lebih mudah untuk berkolaborasi dengan beliau dan tentunya rekan yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Berarti itu rencananya Pak Ali nggih, dan alhamdulillah ada teman yang sudah mengikuti guru penggerak juga nggih Pak nggih. Jadi insya Allah nanti bisa lebih mudah dalam berkolaborasi. Nah, kira-kira ini mau dilakukan kapan sih Pak Ali? Untuk ini secepatnya akan saya lakukan setelah masuk aktif. Saya akan langsung komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan kaitannya pengadaan rangka besi ini kan terkait anggaran gitu. Saya akan menghubungi bendahara, kemudian mengecek di RKS-nya itu sudah tercover apa belum. Kalau belum tercover nanti kita cari solusi bareng-bareng seperti itu. Oke Pak Ali, luar biasa nih Pak Ali ya. Jadi sudah ada gambaran nggih? Sudah ada gambaran tadi tentang permasalahan Pak Ali, dan Pak Ali tadi sudah punya gambaran juga bagaimana penyelesaiannya ya. Terus komitmen kita mulai dari besok ya Pak Ali. Nah, alhamdulillah ya Pak Ali. Gimana nih perasaannya setelah Pak Ali sudah sharing dengan saya? Ya, perasaannya tadi sebelum bertemu dengan Bu Ida, saya kayak ada yang membebani begitu Bu. Setelah berbicara, sharing seperti ini, beban itu sudah hilang begitu ya. Saya sudah merasa plong, mendapatkan pencerahan, kemudian mendapatkan solusi begitu.
Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Ali, nggih. Mudah-mudahan nanti programnya sukses. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru Pak Ali bisa lebih baik lagi dalam mengemban tugas yang diberikan buat Pak Ali. Semangat ya Pak Ali. Semangat Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam, Pak Azhar. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat Pak. Saya perhatikan tadi sudah melakukan coaching ya Bu Ida ya? Betul. Alhamdulillah sudah lancar coachingnya dengan Pak Ali tadi Bu Ida ya? Betul Pak. Begini Bu Ida, sebelum kita mengakhiri kegiatan coaching yang nanti Ibu Ida laksanakan, ada pertanyaan dari saya. Kira-kira apa aja sih yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching yang Ibu lakukan sebelumnya? Iya. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ali, Saya merasa bahwa tadi saya sudah sesuai alur tirta, Pak. Oh, itu. Iya sih, menurut saya juga tadi saya perhatikan Bu Ida sudah menyampaikan ataupun meng-coaching Pak Ali sesuai dengan alur tirta. Sehingga Pak Ali sendiri sudah menemukan solusinya ya Bu Ida ya. Betul, Pak. Nah, ini kira-kira menurut Bu Ida kompetensi apa yang harus Ibu Ida tingkatkan dalam ketika nanti melakukan coaching di beberapa kesempatan berikutnya? Ya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya akan mempelajari lebih lanjut ya tentang alur tirta, sehingga dalam penyampaian pertanyaan yang berbobot saya lebih maksimal, Pak. Hebat sekali Bu Ida. Terima kasih, tetap semangat. Semoga Ibu Ida diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari alur tirta, sehingga Bu Ida dapat bermanfaat bagi lingkungan dan teman-temannya yang memang memerlukan masukan ataupun membutuhkan pendapat dari Bu Ida. Demikian Bu Ida dari pertemuan kita kali ini. Nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bu Ida ya. Sama-sama Pak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Ya, dengar-dengar hari ini Pak Ali mau mengadakan coaching ya? Iya, benar sekali Bu. Ya, Pak Ali sebagai coach? Ya, nanti saya sebagai coach, Pak Azhar sebagai coaching. Oke, sebelum melakukan coaching, nanti ada rubrik penilaian yang akan saya nilai ya Pak, apakah nanti coachingnya sudah berjalan dengan alur tirta atau belum Pak? Kemudian kira-kira nih kompetensi apa ya yang ingin Pak Ali kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Iya, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama present ya Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Pak Ali. Iya, betul sekali. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira mana sih yang ingin lebih Pak Ali kembangkan? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan lebih yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah menurut Pak Ali sendiri nih dalam proses coaching ini bagaimana indikator yang ingin Pak Ali capai? Ya, saya ingin coach saya nanti ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, semangat ya Pak Ali. Nanti setelah ini Pak Ali bisa melakukan coaching bersama Pak Azhar ya Pak Ali. Oke, semangat, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin, terima kasih Bu Ida. Sami-sami Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azhar. Di Pak Ali ngapunten, Pak Ali ada waktu sebentar nggak ya? Ada Pak, monggo. Iya Pak Ali, sebetulnya saya datang ke Pak Ali itu ada beberapa hal yang mau saya ceritakan. Iya Pak. Sekaligus paling tidak saya mendapatkan masukan dari Pak Ali Pak. Oh iya, monggo Pak, sekiranya apa yang bisa diceritakan, kemudian ada harapan apa nih dari pertemuan kita di siang hari ini? Begini Pak Ali, saya kan sekarang sudah di SD negeri dan waktu 3 tahun belakangan ini. Nah setelah 2 tahun sebelumnya itu saya perhatikan pada saat tahun ajaran baru itu tidak ada pelaksanaan kegiatan ataupun rapat untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan nanti dilaksanakan di tahun selanjutnya. Nah saya tunggu kok sampai dengan mendekati ke berangkatnya tahun ajaran baru ternyata masih juga belum
mulai begitu Pak. Nah harapan saya sih sebelum nanti masuk ke tahun ajaran baru itu paling tidak kita sebagai sekolah penyelenggara pendidikan itu ada suatu musyawarah ya Pak, untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ini. Keinginan saya seperti itu. Namun sampai dengan saat ini saya menunggu itu kok belum ada rencana tersebut Pak Ali. Oh, berarti dari pertemuan kita kali ini Pak Azhar berkeinginan begitu ya, ketika masuk ajaran baru ada satu kegiatan musyawarah yang sekiranya memberikan solusi dalam menjalani atau mengarungi tahun ajaran baru begitu ya Pak. Nah selama ini kendalanya apa sih Pak yang panjenengan alami? Kendalanya sih memang paling utama memang komunikasi ya Pak. Memang saya sudah pernah bercerita ataupun mengajak ngobrol beberapa guru, namun dalam kondisi yang ya biasa lah, ngobrol biasa begitu. Saya tanyakan ke beberapa guru, Bapak Ibu, gimana kalau misalkan nanti sebelum tahun ajaran kita mulai, kita menentukan ataupun rapat membahas kegiatan apa aja nih yang akan dilakukan di tahun ajaran baru, termasuk membuat jadwal pelajaran bareng. Pada intinya harapan saya ini ada kolaborasi lah Pak, antara saya beberapa guru yang lain. Nah ini saya coba tanyakan ke guru-guru, ya sambutannya alhamdulillah beberapa di antaranya oke, siap begitu. Cuman yang saya khawatirkan itu hal tersebut hanya hanya spontanitas mereka ketika saya tanyakan, padahal dalam hati yang terdalamnya mungkin lah nggak usah lah, nanti juga jalan sendiri begitu mungkin. Terus lagi pula saya juga memang sampai dengan saat ini saya belum pernah ngobrol dengan kepala sekolah saya belum menanyakan seperti apa nanti langkah selanjutnya, dan saya pun termasuk menunggu rencana kepala sekolah nanti ke depan seperti apa. Oke, tadi kan harapan Pak Azhar kan bisa berkolaborasi gitu ya dengan rekan-rekan, dan ini langkah-langkah yang akan panjenengan ambil terkait dengan harapan tadi itu kiranya bagaimana ini Pak? Iya, tentunya paling utamanya tadi karena memang faktor utama dalam permasalahan ini adalah mungkin saya dengan teman-teman itu komunikasi ya Pak. Paling langkah pertama saya akan menjalin komunikasi terutama dengan kepala sekolah. Saya paling tidak mencoba memberanikan diri lah Pak. Meskipun agak-agak gimana, nggak enakan gitu sebetulnya, mau nanya kok takutnya. Udah saya juga udah punya rencana, kalau misalnya mau ini juga takutnya ya intinya mah nggak enak sama kepala sekolah. Tapi paling tidak saya coba untuk memberanikan diri, bertanya ke ibu kepala sekolah apakah ada rencana hal tersebut. Kalau memang ternyata di kepala sekolah jawabannya pas dengan hati, dengan perasaan saya, berarti kan ada gayung bersambut ya Pak. Nah baru saya menyampaikan rencana kegiatannya begini dan begitu. Iya, baik, berarti sudah ada gambaran tentang langkah yang ingin panjenengan ambil begitu ya Pak. Dan kira-kira pihak mana saja ini Pak yang mau panjenengan libatkan dan akan dimulai kapan ini Pak komitmennya? Ya otomatis siapa saja yang harus dilibatkan, saya rasa semua Pak, semua guru, termasuk ya kalau perlu dengan penjaganya juga. Karena kan yang kita bahas adalah rencana kegiatan kita di tahun baru, tahun ajaran baru, termasuk guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, kepala sekolah, penjaga, ya harus kita kumpulkan bareng. Kita kolaborasi bersama membahas kegiatan apa aja yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun ke depan. Begitu. Terus tadi langkah yang akan dilakukan dan kira-kira kapan itu, ya harapan saya sih minimal 3 hari atau 2 hari menjelang keberangkatan sekolah. Ya baik Pak, berarti sudah ada gambaran ya Pak, pihak-pihak yang ingin panjenengan libatkan, semua unsur yang ada di sekolah begitu ya, termasuk tadi penjaga sekolah akan dilibatkan semuanya dan akan segera dimulai ya Pak untuk untuk membicarakan hal-hal tadi. Ini sudah ada perasaan bagaimana Pak ini setelah berbicara dengan saya? Ya, alhamdulillah Pak Ali. Tadi sebelumnya saya sudah bercerita dengan Pak Ali, paling tidak beban pikiran yang tadinya angan-angan saya yang hanya ada di kepala, paling tidak sudah diutarakan semua itu Pak Ali. Dan juga ada bahasanya curhat lah begitu Pak.
kalau misalnya saya pendam terus juga kan nggak enak juga di hati, barangkali darah tinggi saya mau naik lagi begitu Pak. Baik Pak, kiranya sudah plong ya Pak, sudah menemukan solusinya sendiri ya Pak Azhar. Nah, kelihatannya asik ini untuk kita bicarakan terus, namun waktu jualah yang membatasi dan pembicaraan kita cukupkan ya Pak. Semoga langkah-langkah panjenengan yang nanti akan panjenengan laksanakan mendapatkan kemudahan dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih banyak Pak Ali sudah mendengarkan saya, mendengarkan keluh kesah saya. Mohon maaf mengganggu waktunya di Pak Ali. Tidak apa-apa di Pak Ali. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Teguh sudah melakukan coaching Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Apa saja yang Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi? Iya, tadi dari coaching yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, menurut saya juga tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan Pak Ali sudah menggunakan alur tirta. Nah, sebelum saya tutup nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sama Pak Ali? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih adalah saya ingin memahami kembali nih Bu proses alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, Masya Allah, luar biasa Pak Ali ini ya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak demikian observasi hari ini ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Bagaimana dengan Pak Ali? Alhamdulillah saya juga sehat ya Pak Azhar. Hari ini dengar-dengar Pak Azhar ingin melakukan coaching ya Pak? Iya betul Pak. Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan coach Bu Ida Insya Allah Pak. Oke. Berarti nanti Pak Azhar berperan sebagai coach ya? Betul. Oke. Sebelum melakukan coaching, yang pertama saya akan menyampaikan nih Pak, terkait dengan rubrik penilaian coaching yang akan panjenengan lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang perlu dikembangkan dari Bapak? Iya Pak Ali, insya Allah nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Ida, tentunya dengan alur tirta ya Pak Ali. Dengan kompetensi yang pertama itu saya akan mencoba hadir penuh di situ sebagai presence, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian yang terakhirnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik di observasi? Iya, kompetensi yang spesifiknya itu saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu mendapatkan solusi yang ia dapatkan sendiri. Ya. Bagaimana indikator penilaian Pak Azhar sendiri nih terhadap apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching? Ya. Nanti ketika dilaksanakan coaching ini akan dinyatakan berhasil itu jika coach saya itu mendapatkan solusi ataupun jalan keluarnya yang ia temukan sendiri Pak Ali. Baik, demikian dulu ya Pak proses observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap uji. Terima kasih Pak Azhar. Terima kasih juga Pak Ali, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Azhar. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik, tapi saya kurang bersemangat nih Pak hari ini. Kenapa Bu Ida? Kira-kira ada hal apa yang membuat Bu Ida tidak bersemangat? Barangkali saya bisa bantu Bu Ida. Bapak kira-kira ada waktu mboten J? Insya Allah saya kebetulan hari ini kosong, tidak ada kegiatan lain. Barangkali Bu Ida
mau menyampaikan sesuatu hal, monggo silakan. Biasa minta waktunya ya Pak biar saya plong gitu. Monggo Bu Ida. Saya ingin sharing dengan Pak Azhar. Gimana Bu Ida? Jadi begini Pak, saya punya permasalahan ya. Ini kebetulan kan saya ngajar kelas 1. Nah ini ada murid saya ya, Mas Ayub itu jarang sekali berangkat ke sekolah. Padahal saya sudah bisa mengkomunikasikan dengan orang tuanya Pak. Saya khawatir dari permasalahan ini Mas Ayub ini akan ketinggalan pelajaran Pak. Berarti ada salah satu siswa ya Bu Ida ya. Kebetulan Bu Ida juga ngajar kelas 1 ya. Kira-kira Bu Ida sendiri sudah mengidentifikasi kasusnya apa belum Bu Ida? Mengenal Mas Ayubnya lebih dalam ataupun pernah berkunjung ke orang tuanya begitu? Saya sih sudah pernah ke rumahnya ya. Dan kalau saya identifikasi itu memang Mas Ayub ini mungkin kurang percaya diri Pak, karena kebetulan Mas Ayub ini memang ngapunten deh, baca tulisnya lebih lancar Pak. Mungkin jadi dia kurang percaya diri. Mungkin itu Pak yang menjadi permasalahan kenapa Mas Ayub itu nggak mau ke sekolah. Tapi dari Bu Ida sendiri sebagai wali kelas sudah pernah melakukan pendekatan terhadap Mas Ayub ataupun melakukan bimbingan terhadap Mas Ayub? Sudah Pak, sebenarnya saya sudah melakukan pendekatan gitu ya. Kemudian ketika pulang sekolah kita kan ada program matrikulasi matrikulasi itu untuk anak-anak yang memang belum lancar baca tulis Pak. Jadi pulangnya itu lebih lama. Dan mungkin dengan kepulangan yang lebih lama, misalkan teman-temannya pulangnya jam 10, yang belum lancar baca tulis itu pulangnya jam 11. Jadi mungkin yang membuat Mas Ayub ini malas ke sekolah Pak, karena pulangnya mungkin kan lebih lama dibandingkan yang lainnya kali ya. Iya, ini kan ada beberapa. Nah ini terus saya dekati, saya motivasi, kemudian saya juga memberikan pemahaman kepada orang tuanya Pak. Berarti kira-kira selain langkah preventif yang dilakukan Bu Ida sebagai wali kelas, tentunya di kelas dengan mengajari Mas Ayub secara intens ya Bu ya, tentunya Bu Ida sendiri sudah menjalin komunikasi ataupun mengobservasi orang tuanya Bu. Bagaimana kegiatan Mas Ayub di rumah? Itu yang belum saya lakukan ya Pak. Nanti insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke rumahnya ya untuk mengkomunikasikan ini lebih lanjut dan mungkin tentunya ada kerjasama juga dengan orang tuanya. Jadi rencananya Bu Ida akan melaksanakan observasi apa ya istilahnya kalau datang ke rumah langsung ya? Home visit ya betul. Nanti home visit melakukan komunikasi dengan orang tua tentunya ya. Kira-kira rencana tersebut dalam waktu dekat ini kapan dilaksanakannya Bu Ida? Insya Allah pekan depan ya, karena ini beberapa kali saya WA juga katanya punya kadang alasannya kesiangan, kadang alasannya ada saja alasannya ya. Jadi insya Allah minggu depan saya akan ke rumahnya, akan home visit ke rumahnya. Kemudian nanti saya akan memberikan pemahaman kepada orang tuanya dan saya akan meyakinkan Mas Ayub bahwa proses belajar bisa membaca itu memang perlu proses. Ketika nanti Mas Ayub sering datang ke sekolah dengan hadir terus ke sekolah, insya Allah lama-kelamaan juga bisa membaca. Dan saya akan memberikan bimbingan khusus setelah anak-anak pulang. Itu Pak mungkin yang akan saya lakukan. Ya, alhamdulillah kalau begitu menurut saya tadi Bu Ida sudah bertanggung jawab sebagai wali kelas ya, melakukan bimbingan secara intens dengan Mas Ayub, tentunya dengan pribadi juga ya. Apa sih istilah kalau dalam les itu privat ya langsung, kemudian menjalin komunikasi dengan orang tua. Alhamdulillah Bu Ida, semoga nanti Bu Ida mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam Pak Ali. Iya, tadi panjenengan sudah melakukan coaching ya Pak ya? Iya betul Pak, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ida Pak. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Iya. Apa saja ya yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Ya, iya Pak Ali, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ida, tentunya dengan alur tirta, sehingga coach saya ataupun Bu Ida menemukan solusinya dengan sendirinya. Oh iya. Ya betul sekali Pak, tadi menurut saya juga proses coaching yang sudah panjenengan lakukan tadi sudah berjalan dengan baik nih dan sudah sesuai dengan alur kita dan prinsip coaching. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya kompetensi yang harus saya kembangkan berikutnya ya saya harus lebih memahami lagi tentang alur kita tersebut Pak. Dimana kan kita sebagai coach itu
perlu mendengar lebih baik ya, kemudian hadir penuh di situ, dan yang ketiganya itu adalah mengeluarkan ataupun bertanya sesuai pertanyaan yang berbobot. Baik, Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya Bapak. Demikian observasi kita hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama.